Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget padahal seharian nggak ngapa-ngapain? Bukan capek fisik, tapi capek karena pikiran sendiri. Nah, kita bakal ngebahas kebiasaan yang satu ini nih, yang suka ngeras energi kita, overthinking. Yuk kita bedah bareng-bareng apa itu sebenarnya dan kenapa sih kita sering banget kejebak di dalamnya. Rasanya tuh kayak ada kaset rusak di kepala kita ya. Muterin satu kekhawatiran yang sama, lagi, dan lagi, dan lagi. Satu pikiran itu aja terus. Sampai rasanya kepala jadi berat dan susah banget buat fokus ke hal lain. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Rasa ruwet dan berantakan di kepala kayak gini, itu umum banget. Dan sebenarnya, kondisi ini tuh ada namanya. Yap, kita sebut ini overthinking. Penting buat dicatat, ini tuh beda ya sama sekedar banyak mikir. Ini lebih ke sebuah siklus di mana kita menganalisis sesuatu sampai berlebihan, dan yang paling parah, kita seringnya kejebak mikirin skenario-skenario terburuk yang kemungkinan besar nggak akan pernah kejadian. Oke, jadi wujud si overthinking ini di kepala kita sehari-hari itu kayak gimana sih? Biar lebih gampang, kita kenali aja dari 3 pola utamanya. Ada 3 tanda intinya. Pertama, pikiran Anda itu seolah-olah punya tombol on yang macet. Susah banget buat dimatiin. Kedua, Anda sering banget loncat ke masa depan. Tapi bukan buat berencana, malah buat ngebayangin semua yang bisa salah. Dan yang ketiga, Anda malah mundur ke masa lalu. Muter ulang terus penyesalan atau kesalahan yang udah lewat. Nah, 3 hal inilah fondasinya overthinking. Sekarang, dari pola-pola tadi, yuk kita lihat salah satu bentuknya yang paling nyata dan mungkin paling sering kita rasakan. Nah, ini dia. Bentuk overthinking yang paling umum adalah kekhawatiran. Ini tuh suara di kepala yang nggak berhenti nanya soal masa depan. Tapi, tujuannya bukan buat cari solusi, melainkan cuma buat ngebayangin masalah baru. Akrab banget kan sama pertanyaan-pertanyaan ini? Gimana kalau besok aku gagal? Gimana kalau ternyata mereka nggak suka sama aku? Pertanyaan gimana kalau, inilah intinya kekhawatiran. Kita buang-buang energi buat skenario negatif yang bahkan belum tentu ada. Tapi, pernah kepikiran nggak, kenapa sih pikiran kita bisa sampai kejebak di siklus kayak gini? Apa sih sebetulnya akarnya? Yuk kita coba gali lebih dalam. Pemicunya itu bisa macem-macem banget. Bisa datang dari dalam diri, kayak rasa takut bikin salah atau rasa nggak pede. Bisa juga dari masa lalu, misalnya ada pengalaman buruk. Bahkan, tekanan dari lingkungan kerja atau pertemanan juga bisa jadi bensin yang bikin overthinking makin menjadi-jadi. Tapi, dari semua penyebab tadi, ada satu nih yang perlu kita sorot secara khusus. Terlalu mikirin omongan atau penilaian orang lain. Wah, ini pendorong overthinking yang luar biasa kuat. Keinginan kita buat diterima, digabung sama rasa takut dihakimi, itu bisa bikin pikiran kita muter-muter non-stop. Oke, kita udah kupas tuntas soal masalahnya, polanya, sampai penyebabnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, terus gimana cara keluarnya? Nah, kabar baiknya perjalanan dari kepala yang ruwet menuju pikiran yang jernih itu dimulai dari satu langkah pertama yang sebenarnya sangat sederhana. Nah, gambar ini nih tujuan kita. Pindah dari pikiran yang acak adut ke pikiran yang lebih jernih. Dan langkah pertama buat sampai ke sana, seperti yang tertulis di sini, adalah pemahaman, kesadaran. Ini dia poin paling pentingnya. Saat Anda bisa ngenalin pola-pola tadi pas lagi terjadi di kepala Anda, itu Anda udah melakukan sesuatu yang besar banget. Ketika Anda bisa bilang ke diri sendiri, ah ini dia nih, overthinking lagi dateng, Anda itu nggak lagi tenggelam, tapi Anda jadi seorang pengamat. Dan kesadaran itu ngasih Anda kekuatan buat nggak ikut ke bawah arusnya. Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Sekarang, setelah Anda bisa mengenali polanya, pas pikiran itu datang lagi, apa pikiran Anda selanjutnya? Apa yang akan Anda pilih untuk dilakukan? Karena dengan kesadaran, Anda bukan lagi korban dari pikiran Anda sendiri. Anda punya pilihan. Dan kekuatan buat memilih itu sekarang ada di tangan Anda.